Di tengah rimba yang tak tersentuh manusia, seekor macan putih bertaring emas menjaga rahasia tua peninggalan para leluhur. Taringnya bukan sekadar tulang, ia menyimpan kekuatan wibawa yang bisa membuat raja tunduk dan rakyat menunduk. Namun kekuatan itu tak bisa dimiliki begitu saja. Hanya jiwa yang murni dan hati yang berani yang bisa menanggung bebannya. Inilah kisah panjang bagaimana taring macan menjadi jimat kewibawaan dari darah, doa, dan pengorbanan yang menembus batas manusia dan alam gaib. Di pedalaman hutan Wana Kencana, angin berhembus membawa aroma tanah dan bunga liar. Di antara kabut pagi, suara auman menggema memecah keheningan. Seekor macan putih muncul, matanya berkilat seperti bara. Hewan itu bukan sembarang macan. Ia penjaga peninggalan para leluhur. Setiap langkahnya menyisakan jejak kekuatan yang tak dapat diukur oleh manusia biasa. Rimba itu diyakini tempat bersemayam roh para penjaga bumi. Tidak ada pemburu yang berani menjejakkan kaki tanpa restu dukun kampung. Mereka percaya, siapapun yang melanggar batas akan diseret ke dunia arwah. Namun, kabar tentang taring macan bertuah mulai menyebar di antara manusia yang haus kuasa. Bisikan keserakahan mulai menodai kedamaian hutan. Di sisi lain, di desa kecil bernama Natar, seorang pemuda bernama Yusuf bermimpi melihat macan putih menatapnya dari balik kabut. Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Wajah macan itu tak menakutkan, melainkan penuh wibawa dan pesan. Yusuf merasa terpanggil, meski tak tahu bahwa mimpinya akan menyeretnya ke takdir besar, menjadi pewaris jimat taring macan. Yusuf terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdetak keras. Dalam mimpinya, macan putih berkata, "Datanglah ke mata air Wana Kencana, bawalah niat yang bersih." Ia tak tahu maknanya, tapi firasat kuat mengarahkannya ke hutan itu. Ia meminta izin pada ibunya, yang hanya bisa menatap dengan cemas dan doa. Di kampung, legenda tentang macan putih sudah dikenal turun-temurun. Mereka menyebutnya Singa Wibawa, penjaga keseimbangan antara manusia dan roh. Tak seorang pun pernah melihatnya langsung dan kembali hidup. Tapi Yusuf merasa berbeda, seakan roh leluhur memanggil darahnya sendiri. Ada sesuatu yang menunggu di balik ketakutan. Sebelum berangkat, seorang kakek buta di ujung kampung memanggilnya. "Kau akan menemui kekuatan yang lebih tua dari doa manusia," katanya lirih. Ia memberi Yusuf seutas tali dari ijuk kelapa dan batu kecil hitam. "Ini penuntun jalan roh," ujarnya. Yusuf berterima kasih tanpa tahu bahwa benda sederhana itu akan menyelamatkannya di hari paling gelap hidupnya. Fajar baru saja menyentuh puncak pepohonan ketika Yusuf meninggalkan desanya. Jalan setapak menuju Wana Kencana diselimuti kabut tebal, seolah menolak langkah manusia. Setiap suara burung terasa asing, setiap hembusan angin membawa bisikan nama leluhur. Ia menjejak tanah lembab, mengikuti suara yang tak terlihat. Ada rasa takut, tapi juga panggilan yang tak bisa ia lawan. Semakin jauh melangkah, udara terasa berat dan tenang. Ranting-ranting bergerak meski tak ada angin, seperti mata-mata yang mengawasinya. Yusuf berhenti sejenak, menatap daun-daun yang bergemerisik sendiri. Ia tahu, batas dunia manusia dan dunia roh telah ia lewati. Setiap detik di dalam hutan itu bukan lagi perjalanan, melainkan ujian. Tiba-tiba, dari balik pepohonan besar, muncul seekor kijang berwarna perak. Hewan itu menatap Yusuf tanpa rasa takut, lalu berlari pelan ke arah barat. Yusuf merasa itu tanda. Ia mengikuti jejaknya hingga sampai di sebuah sungai jernih. Airnya berkilau seperti kaca, dan di sanalah ia melihat pantulan dirinya dengan bayangan seekor macan putih di belakangnya. Kabut turun semakin tebal saat Yusuf menyeberangi sungai. Suara gemericik air perlahan berubah menjadi bisikan. "Kau yakin, wahai anak manusia?" Suara itu menggema lembut namun menembus hati. Yusuf menunduk, menyadari kabut itu bukan sekadar uap. Ia adalah roh penjaga. Ia menjawab lirih, "Aku datang dengan niat bersih, tanpa keinginan selain memahami." Dari balik kabut, tampak siluet hitam besar melintas cepat. Mata berkilat seperti bara api, mengintainya tanpa suara. Yusuf terdiam, menahan napas. Ia tahu bahwa makhluk itu sedang mengujinya. Jika hatinya goyah sedikit saja,
kabut akan menelannya hidup-hidup. Ia memejamkan mata, menenangkan napas, dan menyebut nama-nama leluhur yang pernah ia dengar dari ibunya. Tiba-tiba kabut terbelah. Dari baliknya muncul sesosok tua, berjubah anyaman daun, dan mata setajam elang. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Arka, penjaga pintu antara dunia, manusia, dan alam gaib. Tak semua yang memanggil roh layak didengar, katanya dengan nada tenang. Tapi hatimu memantulkan cahaya yang jarang kutemui. Yusuf menunduk hormat, menyadari ia baru saja melewati gerbang ujian pertama. Ki Arka mengajaknya duduk di tepi sungai, di bawah pohon beringin yang menjulang. Udara di sekitarnya terasa berbeda, sejuk tapi berat, seperti menyimpan waktu. Ki Arka menatap Yusuf lama, lalu berkata, "Macan putih bukan sekadar hewan, ia adalah manifestasi roh wibawa. Ia memilih manusia bukan karena keberanian, tapi karena keseimbangan hati Yusuf mendengarkan dengan penuh hormat." Dukun tua itu lalu membuka buntalan kecil dari kain merah. Di dalamnya ada serpihan bulu putih dan tanah hitam. "Ini tanah tempat ia pertama kali mengaum," ujarnya. "Siapa yang ingin menemui sang penjaga harus memurnikan diri dengan tanah dan airnya." Yusuf mengikuti instruksi Ki Arka, membasuh tangan dan wajahnya, sementara Ki Arka membaca mantra kuno yang terdengar seperti nyanyian alam. Saat matahari condong ke barat, Ki Arka berkata bahwa malam ini Yusuf harus bermeditasi di bawah pohon itu tanpa bergerak. Jika kau diganggu bayangan, jangan melawan. Jika kau dipanggil, jangan menjawab, pesannya. Yusuf mengangguk mantap. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang seperti mata roh, ia menunggu takdirnya datang dalam diam. Ketika malam menelan cahaya, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar Yusuf. Desis ular, langkah kaki, dan bisikan yang menirukan suaranya sendiri. Ia teringat pesan Ki Arka, menutup mata, dan mengatur napas. Namun bisikan itu berubah menjadi suara. Ibunya memanggil, memohon agar ia pulang. Air mata menetes, tapi Yusuf tahu, itu hanyalah godaan. Bayangan-bayangan mulai menari di sekelilingnya. Wujudnya menyerupai dirinya sendiri, tertawa dengan wajah penuh kebencian. "Kau hanya anak bodoh yang ingin jadi pahlawan," suara itu mengejek. Yusuf menunduk, menekan dada yang sesak, dan berdoa lirih. "Aku tak mencari kuasa, aku mencari makna." Saat kata itu keluar, bayangan-bayangan itu meleleh seperti asap disapu angin. Ketika fajar menyapa, Ki Arka datang membawa api kecil dalam tempurung kelapa. "Kau telah melewati ujian pertama," katanya. Hanya mereka yang mampu menolak bayangan diri yang bisa menanggung wibawa sejati. Yusuf merasa dadanya ringan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi jiwanya telah berubah. Ia kini lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap untuk bertemu sang penjaga sejati. Ki Arka menuntun Yusuf menuju 7 sumber mata air di dalam hutan. Setiap sumber memiliki warna dan aroma berbeda. Ada yang jernih, ada yang kebiruan, ada yang beraroma kemenyan. "Air ini menyucikan 7 lapisan niat," ujar Ki Arka. "Manusia yang ingin membawa wibawa harus bersih dari 7 keinginan. Takut, tamak, marah, iri, dendam, sombong, dan cinta dunia." Di setiap mata air, Yusuf berendam dan berdoa. Setiap kali air menyentuh kulitnya, ia merasakan kenangan masa lalu muncul. Luka, kebanggaan, kegagalan. Ia belajar melepaskan satu persatu. Air terakhir terasa paling berat, dingin seperti besi. Di sanalah ia berlutut, berjanji kepada langit dan bumi untuk menjaga keseimbangan yang kelak dipercayakan padanya. Ketika ritual selesai, Ki Arka menaburkan bunga di permukaan air. "Kini roh hutan mengenal namamu," katanya. "Malam nanti, ia akan datang menemuimu." Yusuf menatap langit senja yang memerah. Angin membawa aroma melati dan bau tanah basah. Ia tahu, malam itu akan menentukan apakah dirinya layak menjadi pewaris wibawa sang macan. Malam tiba dengan sunyi yang menegangkan. Yusuf duduk di tengah lingkaran api kecil. Daun-daun bergetar, namun tidak ada angin. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, 2 cahaya kuning menyala, sepasang mata.
Langkah berat mengguncang tanah. Macan putih muncul perlahan. Tubuhnya besar, bulunya berkilau, seperti salju di bawah cahaya bulan. Wibawanya membuat Yusuf menunduk tanpa disuruh. Macan itu berhenti satu langkah di depan Yusuf, menatapnya dalam diam. "Aku mendengar doa dan niatmu." Suara itu muncul di kepalanya, bukan di telinga. Banyak yang datang dengan keinginan, sedikit yang datang dengan kesadaran. Yusuf menggenggam tanah, bergetar. Ia menjawab lirih, "Aku datang untuk belajar, bukan untuk memerintah." Macan itu mendekat, mengitari Yusuf 3 kali. Angin di sekeliling mereka berputar cepat, lalu berhenti mendadak. "Maka kau akan kuberi bagian dari wibawaku," ujar sang penjaga. Ia menunduk, giginya mencabut satu taring sendiri. Darah putih menetes ke tanah. "Bawalah ini." Saat taring menyentuh kulitnya, Yusuf merasakan getaran dahsyat. Seolah ribuan suara berbicara bersamaan dalam kepalanya. Ia melihat masa depan, perang, kesombongan, dan kehancuran. Ia hampir pingsan. Tapi suara macan putih kembali berkata, "Kekuatan tanpa kendali akan menelan pemiliknya." Tenangkan dirimu, Yusuf menarik napas panjang, menyalurkan tenaganya ke tanah, membiarkan energi itu menyatu. Dalam dirinya terjadi pergulatan antara dua kekuatan, hasrat untuk berkuasa dan keinginan untuk menjaga. Setiap kali ia goyah, bayangan dirinya muncul menantang. Namun kali ini, ia tidak melawan. Ia menatap bayangan itu dan berkata, "Aku tak ingin menang, aku ingin seimbang." Perlahan, bayangan itu tersenyum dan lenyap menjadi cahaya. Ketika Yusuf membuka mata, macan putih telah menghilang. Hanya tersisa taring yang kini berkilau redup. Ki Arka datang mendekat, wajahnya tenang. "Kau kini membawa wibawa yang sejati," katanya. "Namun ujianmu belum selesai. Dunia manusia akan menguji lebih keras daripada roh hutan." Yusuf menggenggam taring itu, menyadari bahwa perjalanan menuju kebijaksanaan baru saja dimulai. Keesokan paginya, Yusuf dan Ki Arka duduk di bawah cahaya mentari yang lembut. Ki Arka mengikat taring itu dengan benang merah dan menaruhnya di leher Yusuf. "Ini bukan jimat, ini amanah," katanya. "Wibawa sejati bukan untuk membuat orang tunduk, tapi untuk membuat mereka menghormati tanpa dipaksa." Yusuf menunduk, merasakan beban baru yang tak terlihat. Ki Arka kemudian menatap jauh ke arah hutan. Macan putih telah kehilangan satu taringnya. Tapi dunia manusia mendapat satu penjaga baru. Ia tersenyum, namun di matanya tampak kesedihan. Ia tahu, setiap kali taring berpindah ke manusia, keseimbangan akan diuji lagi. Ingatlah, ketika taring ini bersinar terlalu terang, artinya ada kegelapan yang mendekat. Yusuf berjanji akan menjaga taring itu dengan hati, bukan dengan kesombongan. Ia berpamitan pada Ki Arka dan memulai perjalanan pulang. Namun dari kejauhan, di balik pepohonan, sepasang mata mengawasi dengan iri, mata manusia lain yang juga mendambakan kekuatan taring sang macan. Setelah menerima taring itu, Yusuf melakukan ritual terakhir di hadapan Ki Arka. Ia menunduk di atas tanah, memegang taring dengan kedua tangan. "Aku bersumpah tidak menggunakan kekuatan ini untuk menindas, tapi untuk menuntun," katanya. Ki Arka membakar dupa, dan aroma kayu gaharu memenuhi udara. Suara burung-burung berhenti, seolah seluruh alam mendengarkan sumpah suci itu. Dari balik kabut, bayangan macan putih muncul untuk terakhir kalinya. Ia menatap Yusuf dengan lembut, lalu berkata dalam bisikan angin, "Ingat, wibawa bukan milikmu, tapi amanah dari keseimbangan." Setelah itu, bayangan itu lenyap seperti embun yang tersentuh cahaya. Yusuf menunduk lama, memahami bahwa kekuatan sejati datang dengan batas yang harus dijaga. Ki Arka lalu menepuk bahunya pelan. "Mulailah perjalananmu sebagai penjaga, bukan penguasa," ujarnya. Yusuf menatap arah desa yang jauh di sana. Ia merasa bukan lagi pemuda yang sama. Ia membawa bukan hanya taring di lehernya, tapi juga beban tanggung jawab yang lebih berat dari kehidupan biasa. Saat Yusuf tiba di desanya, penduduk tertegun melihat perubahan pada dirinya. Tatapannya tenang, suaranya dalam, dan langkahnya membawa rasa hormat tanpa ia minta.
Anak-anak berhenti bermain, orang tua menundukkan kepala saat ia lewat. Ibunya menatapnya dengan air mata, tahu bahwa anaknya telah bersentuhan dengan sesuatu yang jauh di luar jangkauan manusia. Desa Natar yang dulu gaduh kini terasa damai sejak Yusuf kembali. Ia menolong petani, menyelesaikan perselisihan, dan menasihati tanpa menghakimi. Orang-orang mulai memanggilnya Kiai Yusuf, meski ia menolak gelar itu. "Aku bukan guru, hanya penjaga pesan," katanya dengan rendah hati. Tapi aura wibawa di sekitarnya tak bisa disembunyikan. Namun kabar tentang dirinya menyebar cepat. Desa-desa lain mendengar kisah pemuda yang bisa menundukkan orang hanya dengan pandangan mata. Sebagian datang memohon berkah, sebagian lain datang dengan rasa iri. Di antara mereka, ada satu nama yang kelak akan menguji sumpah Yusuf, Hamzah, pemburu yang haus kekuatan. Waktu berjalan, dan taring macan mulai menunjukkan pengaruhnya. Setiap kali Yusuf berbicara, suaranya menggema kuat, membuat bahkan orang keras kepala tunduk mendengarkan. Namun Yusuf sadar, itu bukan dirinya, itu gema dari roh wibawa yang menumpang padanya. Ia menjaga diri, terus berpuasa dan berzikir, agar kekuatan itu tak menguasai hatinya. Suatu hari, saat ia memediasi pertengkaran dua keluarga, sinar dari taringnya berkilau tanpa sebab. Kedua pihak yang berseteru tiba-tiba menangis dan saling memaafkan. Orang-orang yang menyaksikan menganggap itu mukjizat. Tapi Yusuf tahu, itu adalah peringatan bahwa kekuatan taring sedang hidup, dan setiap kali ia digunakan, ada bagian dari jiwanya yang terkuras. Di malam hari, ia bermimpi didatangi Ki Arka. "Hati-hati Yusuf," suara guru tua itu bergema. Wibawa yang tidak dijaga akan berubah menjadi kesombongan yang membakar. Yusuf terbangun dengan dada berat. Di luar rumahnya, seekor burung hitam hinggap di pagar, tanda bahwa bayangan gelap sedang mendekat. Ketika wibawa Yusuf semakin dikenal, tidak semua orang senang. Sebagian pemimpin desa merasa terancam. Anak itu bukan suci, ia hanya membawa sihir, bisik mereka. Fitnah mulai menyebar pelan, dibungkus kata-kata manis. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai ragu, terutama setelah beberapa kejadian aneh di desa. Bayi sakit tanpa sebab, ternak mati di pagi hari. Yusuf menenangkan warga, mengatakan bahwa semua itu ujian alam, bukan akibat taringnya. Tapi semakin ia menenangkan, semakin fitnah menguat. Ia memanggil roh macan untuk memperkuat diri. Teriak seorang dukun iri hati di pasar. Desa mulai terpecah, antara yang percaya dan yang menuduh. Yusuf hanya diam, menolak membalas kebencian dengan kata kasar. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang asing dengan busur di punggung dan mata setajam bilah. Namanya Hamzah, pemburu dari utara yang konon pernah menundukkan beruang sendirian. Ia datang bukan untuk meminta berkah, melainkan untuk menantang. "Kalau benar kau pewaris taring macan," katanya dingin, "buktikan bahwa rohmu sekuat wibawamu." Hamzah adalah lelaki keras dengan tubuh penuh luka lama. Ia hidup dari memburu hewan langka dan menjual bagian tubuhnya kepada bangsawan. Namun jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kekayaan. Ia mendengar tentang taring macan Yusuf dan menganggapnya sebagai lambang kekuatan sejati yang ia dambakan. Pertemuan pertama mereka terjadi di tengah lapangan desa. Orang-orang berkumpul menyaksikan, sebagian takut, sebagian penasaran. Yusuf berdiri tenang dengan tangan kosong, sementara Hamzah memegang tombak pendek berukir kepala naga. "Aku tidak akan melawanmu," kata Yusuf lembut. Hamzah tersenyum sinis. "Kalau begitu, kau sudah kalah sebelum bertarung." Namun saat Hamzah menyerang, tanah di bawah kakinya bergetar halus. Ia kehilangan keseimbangan, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Yusuf tidak bergerak sedikit pun. Mata mereka bertemu, dan Hamzah terpaku seakan tubuhnya dikurung oleh wibawa gaib. "Kau melawanku, tapi sebenarnya kau sedang melawan dirimu sendiri," ujar Yusuf. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tombak manapun. Hamzah murka. Ia melompat mundur dan melepaskan panah bertubi-tubi ke arah Yusuf. Tapi angin tiba-tiba berubah arah, membelokkan panah ke tanah.
Warga berteriak kagum, tapi Yusuf tetap diam, menunduk. Ia tahu, taringnya bergetar. Itu bukan keajaiban, tapi amarah roh yang bangkit karena tantangan. Wibawa mulai berubah menjadi kekuatan liar. Hamzah tak berhenti. Ia menghunus belatinya, menyerang dengan teriakan keras. Saat bilah hampir menyentuh dada Yusuf, cahaya putih menyilaukan muncul dari taring. Hamzah terhempas jauh, tapi tubuh Yusuf juga bergetar hebat. Ia berlutut, menggenggam dada, merasakan dua kekuatan beradu di dalam dirinya, ketenangan manusia dan auman roh macan yang ingin menguasai. Ketika debu mereda, Hamzah berdiri dengan wajah penuh amarah, tapi juga ketakutan. "Apa itu? Siapa sebenarnya kau?" tanyanya parau. Yusuf menjawab lirih, "Aku bukan siapa-siapa, hanya penjaga wibawa yang sedang diuji." Namun di balik ketenangan itu, ia sadar. Taring mulai menunjukkan sisi gelapnya. Beberapa hari setelah pertarungan itu, Hamzah kembali diam-diam ke hutan. Ia terluka parah, tapi dalam hatinya tumbuh obsesi. Kalau aku memiliki taring itu, tak akan ada yang menandingi kekuatanku, bisiknya. Ia memanggil roh-roh hutan gelap, menawarkan nyawa sebagai ganti petunjuk. Malam itu, petir menyambar dan dari kegelapan terdengar tawa roh tua yang haus korban. Sementara itu, Yusuf merasa tubuhnya lemah. Setiap kali ia menenangkan orang, taringnya bergetar, seolah menyerap tenaganya sendiri. Ia bermimpi melihat macan putih berlumur darah, berjalan pincang menuju kegelapan. Wibawa tanpa kendali akan menelan pemiliknya, bisik suara itu. Yusuf tersentak bangun dengan dada sesak. Ia tahu sesuatu buruk sedang tumbuh di dunia ini. Di sisi lain hutan, Hamzah menemukan gua yang disebut Lemah Petang, tempat roh jahat dikurung oleh para leluhur. Di sanalah ia berlutut dan berbisik, "Ajari aku cara menaklukkan roh macan itu." Sebagai balasan, api hitam menyala dari tanah, membentuk bayangan seekor macan kelam dengan mata merah. Maka lahirlah kutukan baru, taring kedua. Hamzah kini membawa taring hitam yang terbuat dari arang. Wibawanya kuat, tapi penuh amarah dan haus kuasa. Setiap kali ia berbicara, orang-orang tunduk bukan karena hormat, melainkan ketakutan. Desa-desa yang ia datangi porak-poranda, dan nama Yusuf pun kembali disebut sebagai orang yang harus ia kalahkan demi menegakkan wibawa sejati. Di malam yang sunyi, kedua taring itu, putih dan hitam, mulai bergetar di alam gaib. Roh macan putih terbangun dari tidurnya, mengaum keras ke arah timur, di mana Hamzah berada. Yusuf merasakan hal yang sama. Dadanya berdenyut seperti terbakar. Ia tahu, dua kekuatan yang dulu satu kini terbelah menjadi cahaya dan bayangan. Keseimbangan dunia mulai retak. Ki Arka muncul dalam mimpi Yusuf. Wajahnya tampak letih. "Taring tak boleh ada dua," katanya. "Salah satunya harus disatukan kembali, atau kehancuran akan datang." Yusuf sadar, ia harus berhadapan dengan Hamzah sekali lagi. Bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menebus keseimbangan yang telah terpecah. Langit menjadi kelabu selama 3 hari berturut-turut. Angin di hutan membawa suara auman yang menggema sampai ke desa. Pohon-pohon tumbang dan hewan-hewan liar keluar dari sarangnya. Tanda-tanda itu membuat para tetua takut. Mereka tahu roh penjaga sedang murka. Keseimbangan telah goyah, kata seorang kakek. 2 taring kini berperang. Hamzah berjalan ke arah Wana Kencana, diikuti oleh bayangan hitam yang membentuk wujud macan kelam. Yusuf juga berangkat dari arah lain, membawa doa dan keberanian. Ketika keduanya mendekat, bumi bergetar. Cahaya putih dan hitam saling bertubrukan di langit, menimbulkan kilatan yang memekakkan telinga. Alam seperti berteriak, menolak pertarungan 2 pewaris takdir ini. Dalam pusaran energi itu, roh macan putih muncul, namun wajahnya terbelah 2. Satu sisi suci, satu sisi kelam. Ia mengaum marah. "Kalian lupa, wibawa bukan kekuasaan, tapi pengorbanan," teriaknya. Yusuf menangis, sementara Hamzah menutup telinga kesakitan. Langit berubah menjadi merah darah, pertanda bahwa penebusan akan memerlukan pengorbanan besar. Ketika angin badai mereda,
Dari balik kabut muncul sosok tua berjalan perlahan. Ki Arka. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi langkahnya mantap. Ia berdiri di antara Yusuf dan Hamzah, mengangkat tongkatnya ke langit. "Cukup," serunya. Seketika cahaya putih dan hitam berhenti saling menyerang, membeku di udara seperti dua kutub waktu. Ki Arka menatap kedua muridnya dengan mata sedih. Kalian berdua adalah dua sisi dari satu takdir. Satu membawa cahaya, satu membawa bayangan. Tapi tanpa bayangan, cahaya tak akan berarti. Ia menancapkan tongkat ke tanah, membuat tanah bergetar lembut. Dari sana, keluar sinar yang menenangkan, menyatukan energi liar yang mengamuk di sekitar mereka. Yusuf dan Hamzah jatuh berlutut. Ki Arka menatap mereka dengan senyum tipis. Wibawa sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mampu menguasai dirinya sendiri. Setelah berkata demikian, tubuh Ki Arka berubah menjadi cahaya dan lenyap ke langit. Dari tempatnya berdiri, hanya tersisa abu dupa dan suara lembut. Doa untuk keseimbangan yang telah dikembalikan. Setelah peristiwa besar itu, Yusuf duduk lama di tepi hutan, merenungi kata-kata Ki Arka. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa yang samar. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu takut kehilangan kekuatannya. Padahal wibawa bukan milik untuk dijaga, melainkan amanah untuk diberikan. Dari sinilah Yusuf belajar. Kekuatan sejati tak bersumber dari taring, tapi dari hati yang mampu menahan amarah. Hamzah, yang kini kehilangan taring hitamnya, datang mendekat dengan langkah goyah. Matanya tak lagi menyala, tapi penuh penyesalan. "Aku membiarkan diriku dikuasai oleh bayangan," katanya lirih. Yusuf hanya mengangguk. Ia tahu bahwa di dalam setiap manusia ada cahaya dan gelap yang terus bertarung. Mereka berdua kini saudara dalam luka dan pembelajaran. Malam itu, Yusuf mengubur sisa taring hitam di bawah pohon besar di Wana Kencana. "Biarlah roh yang marah kembali tenang," ucapnya pelan. Ia berdoa agar bumi kembali seimbang. Di atas tanah itu, tumbuh bunga kecil berwarna putih dalam semalam, tanda bahwa alam menerima penyesalan mereka. Bulan purnama bersinar terang di langit. Yusuf menyalakan dupa dan duduk bersila di bawah cahayanya. Ia merapal doa untuk para leluhur dan roh penjaga hutan. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara Ki Arka bergema lembut di pikirannya. "Jaga keseimbangan, Yusuf. Wibawa tanpa kasih hanyalah dinding tanpa pintu." Kata-kata itu menjadi mantra hidupnya. Di seberang sungai, Hamzah juga berdoa dalam diam. Ia memohon pengampunan dan bersumpah untuk menebus semua kesalahannya. Cahaya bulan menyelimuti mereka berdua, dan angin berputar lembut di sekitar, membentuk siluet macan putih yang melingkar seperti pelindung. Dunia gaib kembali damai untuk sementara waktu. Namun jauh di utara, kabar tentang dua manusia yang memegang taring sakti telah sampai ke telinga seorang raja, seorang penguasa muda yang tamak dan haus hormat. Ia berkata pada penasihatnya, "Kalau taring itu bisa membuat orang tunduk, aku akan memilikinya. Dunia harus berlutut di hadapanku." Maka dimulailah babak baru, perebutan wibawa oleh kekuasaan. Raja muda bernama Prabu Gantara memerintah dengan tangan besi dan lidah berbisa. Ia percaya bahwa kewibawaan sejati bisa dibeli, bukan diperoleh dengan kebijaksanaan. Ketika mendengar legenda taring macan putih, ia menganggapnya jalan pintas menuju keagungan abadi. "Temukan orang bernama Yusuf," perintahnya, "dan bawa taring itu padaku, hidup atau mati." Pasukan kerajaan dikirim ke desa Natar. Mereka datang bukan dengan salam, melainkan dengan ancaman. Yusuf menyambut dengan tenang, menolak menyerahkan taring itu. "Taring ini bukan alat kuasa," katanya. Namun prajurit tak mengenal kata bijak. Mereka membakar rumah, menakut-nakuti rakyat, dan menangkap Yusuf dengan kekerasan. Ia dibawa ke istana dalam rantai besi. Di dalam penjara batu, Yusuf hanya diam. Taring di lehernya bergetar, seolah tahu bahwa manusia sedang melanggar perjanjian suci. Di malam yang sunyi, seekor bayangan macan putih muncul di dinding selnya, menatap dengan mata penuh kesedihan. "Manusia tak pernah kenyang dengan wibawa," bisiknya sebelum lenyap.
Prajurit kerajaan menyerahkan taring itu kepada Prabu Gantara. Raja memegangnya dengan mata berbinar, seolah menggenggam dunia. Akhirnya, kekuatan para leluhur kini menjadi milikku, katanya sambil tertawa. Tapi begitu taring menyentuh kulitnya, hawa panas menyelimuti ruang singgasana. Para abdi gemetar, merasakan udara menjadi berat seperti diselimuti badai roh. Sejak hari itu, Raja menjadi aneh. Suaranya bergema membuat orang pingsan. Pandangannya bisa membuat orang ketakutan tanpa sebab. Tapi, bersama kekuatan itu datang pula amarah yang tak terkendali. Ia menjadi semakin kejam, menghukum siapapun yang tidak tunduk. Taring putih kini mulai memancarkan sinar merah, tanda kekuatan suci berubah arah. Sementara itu, Yusuf berhasil melarikan diri berkat bantuan Hamzah. Dalam pelarian, Yusuf berkata, taring itu harus kembali pada tempatnya sebelum dunia hancur. Hamzah mengangguk, menyiapkan perjalanan menuju istana. Mereka tahu, kali ini bukan sekadar melawan raja, tapi menyelamatkan keseimbangan alam dari tangan manusia yang serakah. Di istana Prabu Gantara, malam terasa panjang dan mencekam. Raja duduk di singgasana, wajahnya pucat, matanya menyala merah. Taring di dadanya berdenyut seperti nadi, menyalurkan kekuatan yang bukan manusiawi. Aku adalah wibawa itu sendiri, teriaknya sambil menghancurkan patung leluhur dengan tangan kosong. Para pengawal ketakutan, tapi tak berani melawan. Langit di atas kerajaan berubah hitam pekat. Petir menyambar tanpa henti, dan bumi bergetar seolah menolak keberadaannya. Dari bawah tanah muncul suara ribuan macan mengaum serentak. Taring putih memancarkan cahaya darah, dan istana mulai retak dari pondasinya. Tiba-tiba dinding runtuh, menelan tahta, pelita, dan semua kesombongan manusia. Yusuf dan Hamzah tiba tepat saat istana itu mulai ambruk. Mereka melihat Prabu Gantara tertawa di tengah kobaran api, masih menggenggam taring. Yusuf mendekat, berusaha merebutnya, tapi begitu menyentuh tangan sang raja, ledakan cahaya memisahkan mereka. Saat debu reda, raja sudah lenyap, hanya taring yang tersisa, tergeletak di abu kehancuran. Ketika Yusuf tersadar, taring itu sudah tidak ada. Hanya sisa cahaya samar yang menuju ke arah timur, menembus hutan dan lembah. Ia berlutut, merasa hampa. Taring telah memilih jalannya sendiri, kata Hamzah pelan. Yusuf menatap langit dengan tekad. Kalau begitu, aku akan mengikutinya. Karena tugas ini belum selesai. Perjalanan mereka membawa mereka melewati desa-desa yang rusak akibat perang dan keserakahan. Di setiap tempat, Yusuf menenangkan rakyat dan menanamkan nilai keseimbangan. Ia tidak lagi disebut Kiai Yusuf, tapi sang penenang. Hamzah berjalan di sampingnya, kini lebih banyak diam dan merenung. Mereka tak lagi memburu kekuatan, tapi menebus dosa manusia. Suatu malam, dalam hening di tepi danau, seekor burung putih turun di pundak Yusuf. Di paruhnya tergantung serpihan cahaya kecil, bagian dari taring yang hilang. Burung itu berputar 3 kali, lalu terbang ke arah gunung yang diselimuti kabut. Di sanalah jawabannya, bisik Yusuf. Maka mereka melangkah menuju lembah yang tak tersentuh manusia, lembah arwah. Kabut di lembah itu begitu tebal, hingga cahaya matahari pun tak bisa menembus. Suara gemericik air terdengar jauh di bawah, seperti nyanyian dari dunia lain. Yusuf berjalan perlahan, mengikuti cahaya kecil yang dibawa burung putih. Di setiap langkah, ia melihat bayangan wajah orang-orang yang pernah ia kenal. Pertanda ia sedang melintasi batas dunia roh. Di tengah lembah, mereka menemukan batu besar bertulis aksara kuno. Ki Arka pernah menyebut tempat ini sebagai gerbang leluhur. Dari balik batu muncul cahaya lembut dan suara-suara halus memanggil nama Yusuf. Kami adalah roh yang menjaga wibawa dunia, kata mereka. Taring bukan kekuatan, melainkan penjaga perjanjian antara manusia dan alam. Hamzah menunduk, terisak. Kami telah melanggarnya. Suara roh menjawab lembut, maka tebuslah dengan pengorbanan. Tidak ada wibawa tanpa jiwa yang berani kehilangan segalanya. Tanah di bawah mereka mulai bergetar, membuka jalan menuju ruang dalam. Tempat rahasia, taring sejati bersemayam.
Yusuf dan Hamzah turun ke dalam gua batu yang diterangi cahaya biru. Di sana berdiri arca-arca macan putih dengan mata tertutup. Suasana sakral menyelimuti udara. Dari tengah ruangan muncul sosok besar. Roh macan leluhur, jauh lebih tua dari penjaga yang pernah Yusuf temui. Kau telah memegang bagian dari wibawaku. Suara itu bergema lembut namun kuat. Roh itu memperlihatkan pemandangan masa lampau, saat para leluhur menciptakan taring bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga kehormatan dan keseimbangan manusia. Tapi manusia lupa, katanya. Mereka ingin dihormati, bukan menghormati. Itulah sebabnya taring harus selalu lahir, lalu hancur, lalu lahir. Kembali Yusuf terdiam, mengerti bahwa perjalanan ini adalah bagian dari siklus yang tak bisa dihindari. Hamzah bertanya lirih, apakah wibawa sejati tidak pernah abadi? Roh itu menjawab, yang abadi hanyalah keseimbangan antara takut dan cinta. Setelah kata itu, arca-arca macan membuka matanya, menatap Yusuf dengan kilau lembut. Taring sejati muncul dari tanah, bukan putih, bukan hitam, tapi berkilau keemasan. Taring emas itu memancarkan cahaya yang hangat, bukan menyilaukan. Saat Yusuf menyentuhnya, ia tidak merasakan kekuatan, melainkan kedamaian. Inilah wibawa sejati, bisik roh leluhur. Kekuatan yang membuat orang mendengar bukan karena takut, tapi karena percaya. Yusuf meneteskan air mata. Ia memahami bahwa seluruh penderitaannya bukan untuk memiliki, tapi untuk mengerti. Hamzah tersenyum samar. Kini aku tahu mengapa aku gagal, katanya. Aku dulu ingin ditakuti, bukan dipercaya. Yusuf menatapnya dan menepuk bahunya. Tak ada kegagalan dalam belajar menjadi manusia. Keduanya berlutut, mengangkat tangan dalam doa, menyerahkan diri mereka pada kehendak alam. Saat mereka keluar dari gua, matahari pertama menembus kabut. Burung putih yang dulu memandu mereka kini berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan taring emas. Yusuf menggenggamnya, lalu menatap ke arah desa. Saatnya pulang, katanya. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menenangkan dunia. Langkah Yusuf dan Hamzah keluar dari lembah, disambut dengan angin lembut dan kicau burung. Dunia seolah menjadi lebih terang. Ketika mereka kembali ke desa Natar, orang-orang keluar dari rumah dengan wajah haru. Mereka melihat Yusuf bukan sebagai pemegang jimat, tapi sebagai cahaya penenang yang membawa keseimbangan baru. Tidak ada aura kuasa, hanya keteduhan yang mengalir dari dalam dirinya. Hamzah memilih tinggal di tepi hutan menjadi penjaga sunyi. Ia mendirikan gubuk kecil dan menanam pohon-pohon untuk menandai permintaan ampunannya. Sementara Yusuf kembali mengajar anak-anak desa tentang kebijaksanaan dan keberanian tanpa kekerasan. Setiap kata yang ia ucapkan membawa kehangatan dan kejujuran. Di malam hari, Yusuf meletakkan taring emas di atas batu datar di bawah cahaya bulan. Kau telah kembali pada keseimbanganmu, katanya pelan. Taring itu berkilau sebentar, lalu lenyap menjadi debu cahaya. Kembali ke alam. Angin berhembus lembut, membawa bisikan roh macan putih. Wibawa sejati tak lahir dari taring, tapi dari hati yang tunduk pada kebenaran. Sejak kembalinya Yusuf, desa Natar berubah menjadi tempat yang damai. Para petani bekerja tanpa takut, anak-anak bermain tanpa khawatir akan perang atau kutukan. Di setiap rumah, orang mulai menyalakan dupa sebagai tanda penghormatan kepada alam. Mereka menyebut Yusuf bukan lagi kiai, tapi penjaga wibawa dunia. Namun Yusuf selalu menolak sebutan itu. Ia berkata lembut, aku bukan penjaga dunia, aku hanya penjaga hatiku sendiri. Kata-kata itu menjadi petuah turun-temurun di Natar. Tak ada yang tahu bahwa di malam hari, Yusuf sering termenung di tepi sungai, menatap pantulan bulan dan merasakan kerinduan pada gurunya, Ki Arka. Ia tahu, waktunya untuk kembali menemui sang guru semakin dekat. Hamzah datang menemaninya hampir setiap malam. Dunia ini kini damai, katanya. Yusuf tersenyum. Damai di luar, bukan jaminan damai di dalam. Kita masih harus menjaga keseimbangan. Hamzah mengangguk, mulai memahami bahwa
Perjalanan batin tak pernah berakhir. Suatu malam, angin bertiup aneh dari arah timur, membawa aroma dupa dan suara yang menyerupai tawaki arka. Yusuf menutup matanya dan mendengar jelas bisikan lembut. "Anakku, waktumu untuk kembali sudah tiba." Taring telah lenyap, tapi jiwanya masih tertinggal di dunia manusia. Yusuf tahu, ini adalah panggilan terakhir dari gurunya. Hamzah melihat wajah Yusuf yang tiba-tiba berubah pucat. "Kau akan pergi, bukan?" tanyanya. Yusuf tidak menjawab, hanya menatap ke arah hutan tempat semua kisah dimulai. "Aku harus memastikan taring itu benar-benar kembali ke alamnya." Ia bangkit perlahan, membenahi jubah putihnya yang mulai pudar oleh usia dan perjalanan panjang. Di langit, awan membentuk wajah macan putih yang tenang. Yusuf tersenyum kecil. "Roh itu belum sepenuhnya tidur," bisiknya. Ia tahu perjalanannya kali ini bukan untuk membawa pulang sesuatu, melainkan untuk menyerahkan seluruh dirinya pada keseimbangan abadi. Hutan Wana Kencana kini tumbuh lebih lebat daripada sebelumnya. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga suci, dan di dalamnya terdengar bisikan roh alam yang hidup. Saat Yusuf dan Hamzah memasuki hutan itu, hawa tenang menyelimuti mereka. Burung-burung berhenti bernyanyi, seakan memberi penghormatan pada dua manusia yang dulu mengguncang keseimbangannya. Di tengah hutan, mereka menemukan tempat di mana dulu taring hitam dikubur. Namun kini, tanahnya merekah dan memancarkan cahaya keemasan samar. Dari celah tanah itu, muncul kabut lembut berbentuk macan putih yang melangkah perlahan ke arah Yusuf. "Engkau telah menjaga perjanjian," kata roh itu. Suaranya seperti nyanyian dari bumi. Yusuf berlutut dan menyentuh tanah. "Keseimbangan telah kembali," ucapnya. Tapi roh itu menjawab, "Belum sepenuhnya. Dunia manusia masih mudah tergoda oleh wibawa palsu. Maka satu pengorbanan terakhir diperlukan." Hamzah terdiam, merasakan firasat buruk yang ia tak berani ucapkan. Roh macan putih menatap Yusuf dalam-dalam. "Untuk menutup siklus ini, kau harus menyerahkan sisa wibawa yang melekat di jiwamu. Dunia tak boleh lagi bergantung pada manusia yang membawa aura kekuasaan." Yusuf menunduk. Ia tahu yang dimaksud roh itu. Jiwanya sendiri adalah bagian dari taring emas. Hamzah berteriak, "Tidak, kau sudah cukup berkorban." Tapi Yusuf menatapnya lembut. "Kalau aku tetap di sini, manusia akan terus datang mencari kebesaran. Mereka akan menyembah, bukan belajar. Itu bukan wibawa, itu belenggu." Air mata Hamzah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu Yusuf tak bisa dicegah. Yusuf berdiri di atas tanah bercahaya dan merentangkan tangannya. Api keemasan muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran besar. Wibawa sejati harus dilepaskan, agar manusia kembali belajar menghormati tanpa takut. Suara gemuruh memenuhi hutan, dan tubuh Yusuf mulai berubah menjadi cahaya. Tubuh Yusuf semakin bersinar, hingga tak bisa dipandang. Angin berputar mengangkat dedaunan, air sungai berhenti mengalir, dan seluruh hutan bergetar. Hamzah bersujud, menangis terseduh. Dalam cahaya itu, suara Yusuf terdengar lembut. Wibawa bukan untuk diturunkan, tapi untuk diteladani. Setelah itu, cahaya melesat ke langit dan menghilang. Langit berubah cerah seketika. Burung-burung kembali berkicau, dan aroma dupa memenuhi udara. Dari tempat Yusuf berdiri, hanya tersisa sebutir batu kecil berwarna emas. Hamzah mengambilnya dan menggenggamnya erat. "Inikah yang tersisa darimu, sahabatku?" katanya sambil meneteskan air mata. Roh macan putih muncul sekali lagi. Dia tidak hilang. Ia kini ada di setiap manusia yang berbicara dengan kejujuran dan berjalan dengan rendah hati. Setelah itu, roh itu pun lenyap bersama kabut, meninggalkan Hamzah seorang diri di tengah keheningan sakral. Hamzah membangun pondok di tepi hutan Wana Kencana, hidup menyendiri dan menjaga batu emas peninggalan Yusuf. Setiap malam ia menyalakan dupa dan berdoa agar warisan gurunya tidak disalahgunakan lagi. Orang-orang dari desa datang untuk meminta petuah, tapi Hamzah hanya berkata satu kalimat, "Hormatlah sebelum kau ingin dihormati." Tahun demi tahun berlalu,
Rambut Hamzah memutih dan tubuhnya melemah. Tapi semangatnya tetap menyala. Ia menulis semua kisah tentang Yusuf dan taring macan di atas daun lontar, agar generasi berikutnya tahu bahwa wibawa bukanlah benda yang bisa diwarisi. Ia menyebut tulisan itu Serat Wibawa. Pada hari terakhirnya, Hamzah menatap langit senja dan berkata, "Guru, aku sudah menjaga janji." Ia memegang batu emas itu erat-erat hingga napas terakhirnya. Saat tubuhnya dingin, batu itu berubah menjadi abu dan terbawa angin, menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Ratusan tahun berlalu, desa Natar tetap damai. Tidak ada lagi jimat taring macan, tapi legenda tentangnya tetap hidup dalam hati rakyat. Orang tua menceritakan kisah Yusuf dan Hamzah kepada anak-anak mereka di malam bulan purnama. Jimat bukanlah benda, kata mereka, tapi hati yang berani menegakkan kebenaran. Beberapa orang bijak mengaku merasakan getaran lembut setiap kali mereka menegakkan keadilan. Mereka percaya itu adalah sisa wibawa Yusuf yang bersemayam di jiwa manusia. Di antara pepohonan tua di Wana Kencana, sering terdengar auman samar macan putih setiap kali manusia mulai serakah, seolah alam sendiri mengingatkan. Dari kisah itu, muncul tradisi baru di desa. Setiap tahun, mereka menyalakan dupa dan membaca serat wibawa. Bukan untuk memuja, tapi untuk mengenang makna kehormatan sejati. Anak-anak tumbuh dengan nilai kesederhanaan, dan tak ada lagi yang mencari jimat untuk dihormati. Berabad-abad kemudian, seorang pemuda bernama Arta menemukan serpihan daun lontar yang berisi kisah Yusuf dan taring macan. Ia membacanya dengan takjub. Dunia modern telah melupakan wibawa sejati, digantikan oleh kekuasaan dan uang. Arta merasa terpanggil untuk menghidupkan kembali ajaran lama itu. Ia pergi ke hutan Wana Kencana yang kini hampir terlupakan. Di sana, ia duduk di bawah pohon besar dan bermeditasi. Angin berhembus lembut, dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara samar. Wibawa tak bisa dipelajari, tapi bisa dirasakan. Ketika ia membuka mata, seekor macan putih muncul di tepi kabut. Tak menyerang, hanya menatap dengan tenang sebelum menghilang dalam cahaya. Sejak hari itu, Arta mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan nilai kewibawaan sejati. Tenang dalam kekuasaan, tegas dalam kasih, dan lembut dalam keputusan. Legenda taring macan hidup kembali, bukan dalam benda, tapi dalam laku dan budi manusia. Suatu malam, Arta bermimpi bertemu dengan sosok berjubah putih yang menatapnya dengan penuh kasih. "Jangan cari aku di hutan atau batu," kata sosok itu. "Carilah aku di hatimu setiap kali kau berbicara dengan kebenaran." Arta tahu itu adalah roh Yusuf. Ia berlutut, menangis, dan berjanji untuk meneruskan pesan sang guru. Keesokan harinya, Arta menulis ulang kisah taring macan dalam bahasa baru, agar dunia modern bisa membacanya. Ia menulis, jimat taring macan bukan lambang kuasa, tapi lambang keseimbangan antara takut dan cinta. Tulisan itu menyebar ke banyak tempat, menjadi panduan moral bagi mereka yang mencari wibawa sejati. Arta tak pernah mengaku sebagai pewaris Yusuf. Ia hanya berkata, "Aku hanyalah murid dari ajaran yang tidak mati." Dan sejak itu, setiap kali seseorang berbicara dengan ketegasan tanpa amarah, dunia seperti bergetar, seolah Yusuf tersenyum di antara bayangan waktu. Ratusan tahun setelahnya, kisah Yusuf dan taring macan menjadi legenda yang diceritakan di seluruh Nusantara. Dari gunung ke pesisir, dari istana ke ladang, orang menyebut nama Yusuf dengan penuh hormat. Tidak sebagai nabi, tidak sebagai raja, tapi sebagai manusia yang memahami arti sejati wibawa. Setiap kali bulan purnama muncul, masyarakat menyalakan dupa dan menatap hutan Wana Kencana. Kadang, di antara kabut, terlihat bayangan macan putih berjalan perlahan di bawah cahaya bulan, penjaga lama yang tak pernah tidur. Ia bukan lagi makhluk gaib, melainkan simbol kesadaran manusia akan kehormatan dan keseimbangan. Dan begitulah asal-usul jimat taring macan. Ia bukan benda yang bisa digenggam, tapi jiwa yang menuntun manusia agar dihormati tanpa menakutkan dan memimpin tanpa menindas. Karena pada akhirnya,
Wibawa sejati tidak diwarisi, ia dihidupi.